Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Di bawah bayang-bayang chaos, selanjutnya apa? Pemerintah tengah memompa ban atau new balon, terus dan terus. Dan sesuai sunnatullah, balon yang terus ditiup atau ban yang terus-menerus dipompa pada akhirnya akan meledak juga. Begitulah yang terjadi selama lebih dari 5 tahun terakhir. Rezim yang berkuasa terus-menerus membebani rakyat dengan aneka tarif dan harga yang mahal. Tarif dasar listrik TDL naik awal tahun ini. Hal serupa juga terjadi pada tarif premi atau pemerintah yang ngotot menyebutnya iuran dari BPJS Kesehatan. Semuanya naik untuk semua kelas. Padahal penguasa sudah sepakat dengan DPR bahwa yang naik hanya untuk premi kelas 1 dan kelas 2. Tapi begitulah kekuasaan yang dibangun dengan kebohongan dan kecurangan. Kalau kesepakatan dengan DPR, sebuah lembaga terhormat yang tercantum dalam konstitusi saja, pemerintah bisa mengingkari, tentu bukan hal aneh jika penguasa dengan gampang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Zalim dan tidak adil. Kezaliman dan ketidakadilan penguasa terhadap rakyatnya sendiri juga tampak jelas dari kebijakan dan juga struktur APBN. Di sini, berbagai alokasi anggaran belanja sosial terus dipangkas. Subsidi energi termasuk listrik dan BBM dibabat hingga ke titik nol. Rakyat dan kalangan UMKM dihisap habis-habisan lewat pajak yang digenjot gila-gilaan. Khusus untuk penerimaan pajak, pemerintah benar-benar ambyar. Realisasi penerimaan pajak 2019 yang hanya sekitar 84,4% menunjukkan jebloknya kinerja Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Bahkan selama perempuan pejuang neolib ini menjadi bendahara negara, rasio pajak Indonesia menyentuh titik terendah. Berdasarkan data Ditjen Pajak, pada 2018, rasio pajaknya 11,5%. 2017 sebesar 10,7% dan 10,8% pada 2016. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing 11,6% dan 13,7%. Angka-angka rasio pajak ini sudah memperhitungkan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sektor sumber daya alam dan mineral serta batu bara atau minerba. Jika rasionya hanya dihitung berdasarkan penerimaan yang dipungut Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, dipastikan angkanya pun lebih rendah lagi. Di sisi lain, sebagai hamba mazhab neolib yang memegang teguh prinsip creditors first, Sri sangat disiplin dalam membayar cicilan dan juga bunga hutang. Tahun ini saja APBN menganggarkan pembayaran hutang, bunganya tahun 2020 mencapai 295 triliun rupiah. Jumlah itu jika ditambah dengan pembayaran pokok utang adalah 351 triliun rupiah. Dengan demikian total alokasi anggaran pembayaran pokok dan bunga utang mencapai 646 triliun rupiah. Tingginya pembayaran cicilan pokok dan bunga utang disebabkan syahwat dari Sri dalam menjaring utang terbilang ugal-ugalan. Utang Indonesia setiap tahun bertumbuh rata-rata 20%. Padahal pertumbuhan PDB rata-rata hanya 5%. Ini artinya utang kita naik 4 kali lebih cepat daripada pertumbuhan PDB. Di tataran kehidupan sehari-hari, pemangkasan aneka subsidi dan juga penggenjotan pajak yang gila-gilaan telah menyebabkan naiknya aneka harga kebutuhan pokok. Akibatnya beban rakyat pun makin berat saja. Pada saat yang sama, pemerintah semakin menunjukkan ketidakadilan yang luar biasa. Yang teranyar misalnya, pemerintah memberikan tax holiday alias pembebasan pajak kepada pengusaha Prajogo Pangestu atas pabrik petrokimia yang bakal dia bangun. Tidak tanggung-tanggung. Tax holiday itu berlaku selama 20 tahun. Awal 2018 silam, pemerintah juga menggerojok 5 perusahaan kelapa sawit yang besar
senilai 7,5 triliun rupiah. Kepada rakyat kecil dan UMKM, pemerintah begitu bengis dalam memajak. Sebaliknya, bagi pengusaha besar, penguasa cenderung memanjakan, bahkan terkesan bertekuk lutut. Kemarahan rakyat juga kian dipicu dengan parade mega korupsi yang satu persatu terkuak ke publik. Skandal mega korupsi Jiwasraya 13 triliun rupiah dan Asabri yang sekitar 10 triliun rupiah menambah panjang daftar keserakahan elit ekonomi dan politik negeri ini. Konon, sebentar lagi juga bakal meledak kasus Bumi Putra dan sejumlah BUMN yang lain. Belum lagi kasus kondensat yang merugikan negara mencapai 35 triliun rupiah yang sampai saat ini mangkrak dan tak jelas penyelesaiannya. Seperti disebut di bagian depan, dengan berbagai ketidakadilan dan skandal mega korupsi tersebut, pemerintah ibarat tengah memompa ban, terus dan pada akhirnya ban akan meledak. Kemarahan rakyat pun bakal tak terbendung. Beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung dan juga ketidakadilan yang secara telanjang dipertontonkan oleh penguasa bukan mustahil akan berujung pada terjadinya kerusuhan sosial, chaos, bahkan revolusi. Mungkin saja. Jika kerusuhan sosial bakal revolusi benar-benar meledak, sanggupkah rezim ini mempertahankan kekuasaan? Sejarah membuktikan tidak ada satupun kekuasaan zalim yang mampu bertahan dari gelombang kemarahan rakyat. Begitupun di Indonesia. Dan bukan hal yang mustahil bahwa ramalan Rocky Gerung Indonesia bahwa Joko Widodo akan tumbang sebelum 2024 benar-benar menjadi kenyataan. Pilpres ulang. Pertanyaannya kemudian, jika rezim ini benar-benar tumbang sebelum 2020, apa yang selanjutnya terjadi? Dalam konstitusi dikenal istilah triumvirat yang diatur di dalam pasal 8 ayat 3. Pasal itu berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tak berfungsi, maka triumvirat menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Namun dengan seabrak fakta yang terjadi, presiden dan kabinetnya ternyata selama ini justru menjadi sumber masalah. Kinerja mereka yang diberi amanat mengurus negeri dan mensejahterakan rakyat jauh di bawah banderol. Di tangan mereka rakyat justru kian menderita dan merasakan ketidakadilan yang tak terperi. Menyerahkan kekuasaan kepada DPR adalah tindak kedunguan yang luar biasa. Orang-orang di Senayan itu sama sekali tidak memiliki legitimasi moral. Integritas mereka sudah lama tercampak kecomberan. Indikatornya gampang saja. Pada periode silam lebih dari 300 anggota DPR yang berurusan dengan kasus korupsi. Jadi, bagaimana? Harus ada pilpres ulang agar kredibel. Dan kali ini buang jauh-jauh aturan presidential threshold. Di tangan hegemoni oligarki yang menguasai parlemen seperti selama ini, presidential threshold atau PT telah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan korup dan menindas. Lewat aturan ini mereka telah menyingkirkan putra-putra terbaik bangsa untuk tampil memimpin negeri ini. Presidential threshold juga menjadi senjata ampuh untuk melahirkan presiden yang sama sekali tak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Tujuannya agar presiden terpilih tetap bisa menjadi boneka yang patuh untuk mengamankan kepentingan bisnis dan politik para oligark. Karenanya pemilihan presiden pasca chaos harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para putra terbaik bangsa. Tak peduli berapapun jumlah calon yang muncul, bahkan katakanlah akan muncul 100 calon presiden, tetap tak masalah. Toh nanti rakyat yang akan menentukan, dan pada putaran kedua akan terpilih calon yang benar-benar mumpuni, berintegritas, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin negara yang besar. Bukan seperti sekarang, pelongo-pelongo dengan kapasitas dan kapabilitas jauh di bawah kebutuhan.